Di waktu yang lalu saya memberitahu ya bagaimana salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan kecerdasan anak dan memiliki masa depan yang cerah. Waktu itu saya bicara mengenai manfaat daripada stimulasi, tapi bukan hanya sekedar stimulasi, tetapi stimulasi yang positif. Dan dunia anak itu adalah dunia yang identik dengan dunia bermain, sehingga bagaimana kita sebagai pendidik atau orang tua tahu bagaimana kita bisa memberikan stimulasi yang positif melalui dunia sang anak, yaitu dunia bermain. Usia balita itu banyak dikatakan oleh para ahli adalah golden period. Ya, karena memang dianggap bahwa pada usia balita itu adalah masa yang paling produktif untuk perkembangan otak. Pada saat sebelum kelahiran, sebenarnya saraf-saraf itu sudah ada, saraf-saraf otak atau yang disebut dengan neuron. Tetapi kan memang belum seluruhnya berhubungan antara satu saraf dengan saraf yang lain. Kalau kita mempelajari bagian atau bagaimana pembentukan jaringan saraf otak itu terbentuk secara umum. Nah, rangsangan itu bisa membantu bagaimana saraf-saraf itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga dengan suatu stimulasi atau rangsangan yang positif itu akan memberikan dampak yang lebih positif lagi pada masa produktif perkembangan otak si kecil tersebut. Kalau saya bicara mengenai rangsangan atau stimulasi otak, kita boleh menganggap itu sebagai sebuah pengalaman yang baru bagi si kecil. Bagaimana kita memasukkan sebuah pengalaman, entah itu dalam bentuk kegiatan, atau itu mungkin dalam bentuk pembelajaran, atau hal-hal lain yang sifatnya menjadi sebuah bentuk informasi baru bagi otak si kecil. Saya pernah mengungkapkan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Sehingga kalau kita ingin mengembangkan sesuatu yang sifatnya bermanfaat bagi seseorang, kita harus masuk dari sesuatu yang diminati oleh orang itu. Nah, karena dunia anak identik dengan dunia bermain, mereka menyenangi permainan. Kalau kita mau stimulasi itu bisa masuk dan menjadi manfaat tertentu bagi si anak, tentu kita harus masuk dari pintu masuk yang tepat. Pintu masuk yang tepat adalah bermain tentunya. Oke, kalau kita bicara aktivitas atau permainan yang bermanfaat bagi anak, entah itu bermanfaat bagi perkembangan fisik atau kemampuan berpikir anak, sebenarnya banyak sekali ragam permainan. Kalau kita bicara dari hal yang sederhana saja, yang tanpa menggunakan alat bantu, misalnya dengan kita bernyanyi, kita bisa bermain dengan si anak. Oke, kita bicara bernyanyi misalnya, dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Nah, kalau kita bernyanyi seperti itu yang kita ajarkan kepada anak apa? Kemampuan bahasa, kemampuan dia bisa mengenal diri sendiri. Pada saat dia menerima itu, kemampuan berpikirnya juga meningkat. Otaknya menerima informasi baru. Oh, mata itu posisinya di mana, hidung itu posisinya di mana, kaki itu di mana. Itu salah satu. Kalau kita bicara permainan sederhana lain, misalnya bermain tepuk tangan. Oke, anak mengikuti irama tepuk tangan. Apa yang dipelajari? Orang itu belajar dari 3 hal. Dari mulai pendengaran, penglihatan, dan juga dari bagaimana dia melakukan atau praktek yang disebut dengan kinestetik. Dengan kita melakukan permainan tepuk tangan tadi, itu sepertinya sederhana ya. Tetapi anak itu belajar melalui pendengarannya. Oh, dia mulai mengikuti irama. Sehingga hitungan itu secara tidak sadar dia terima. Lalu dia melihat pergerakan tangannya, matanya juga sudah mulai belajar. Lalu pada saat dia ikut melakukan, dia ikut mempraktekkan. Di situ dia belajar lagi bagaimana dia bisa mengkoordinasi tangan dan matanya. Bagaimana kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang selektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak. Kalau kita bicara kemampuan kognitif anak, maka itu identik dengan daya pikir anak.
Apa sih, apa-apa saja sih yang bisa kita tahu daripada kemampuan daya pikir? Itu ada kemampuan pemecahan masalah di situ, ada kemampuan mengidentifikasi, ada kemampuan mengasosiasi, ada kemampuan juga untuk mengasah logika dan hal-hal lain yang berhubungan memang dengan kemampuan berpikir anak. Nah, mainan-mainannya tentunya yang memang memiliki manfaat ke sana. Itu kita bisa lihat dari banyak versi. Baik yang saya bilang tadi mungkin dari hal yang sederhana. Contoh seperti tadi saya waktu bermain tepuk tangan. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung juga memberikan manfaat pada kemampuan berpikir anak. Anak menghitung dengan mengikuti. Kalau untuk anak usia 2 tahun, itu proses yang boleh dibilang cukup menantang, cukup kompleks. Tetapi juga ada permainan yang bisa menggunakan alat bantu. Misalnya saya bicara dengan board games atau aneka permainan dengan papan atau puzzle atau mungkin permainan mengelompokkan ya, misalnya dengan warna, dengan bentuk dan banyak hal identifikasi lainnya. Permainan edukasi itu banyak ya, misalnya board games atau permainan balok gitu ya. Itu memang memiliki manfaat untuk perkembangan kognitif anak atau kemampuan berpikir anak. Selain daripada itu juga memang memiliki manfaat lain sebenarnya. Bukan hanya untuk kognitif anak, tetapi untuk motorik, untuk bahasa, dan untuk yang lain lagi. Kalau kita bicara board games ya, dari papan permainan itu anak belajar untuk menyusun, anak belajar untuk mengenal warna, anak juga belajar bagaimana dia harus menentukan pilihan dari setiap susunan-susunan yang ada. Jadi banyak manfaat edukasi yang kita bisa gali dari dalamnya. Kesimpulannya, bagaimana kita memanfaatkan masa yang produktif daripada usia keemasan tadi menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan perkembangan otak si kecil. Tentunya otak itu kan harus kita kelola, kita olah dan kita ramu sedemikian rupa di masa produktif itu. Ya tentunya melalui dunia mereka, dunia bermain. Nah, dalam pembahasan yang lain nanti kita bisa lihat ragam permainan-permainan yang dalam tanda kutip itu bisa membantu untuk mengolah otak anak kita bersama. Oke?